Warren Buffett dikenal sebagai salah satu orang terkaya di dunia yang mendapatkan kekayaannya dari berinvestasi saham. Seperti Warren Buffett, Lo Keng Hong adalah orang yang sukses mencapai kebebasan keuangan hanya dengan berinvestasi saham. Berasal dari keluarga yang kurang mampu, Lo Keng Hong tidak memakai ini sebagai alasan untuk tidak bekerja keras menuju kesuksesan. Mari kita simak kisah sukses Lo Keng Hong, sang Warren Buffett Indonesia. Lahir di Jakarta pada tanggal 20 Februari 1959, Lo Keng Hong tidaklah seberuntung kebanyakan orang. Ia dibesarkan di keluarga yang sangat pas-pasan dan bisa dibilang kurang secara finansial. Rumah yang ia tinggali hanya berukuran 4 kali 10 meter, tanpa plafon dan juga atap dan temboknya hanya terbuat dari papan. Tidak hanya itu, rumahnya juga terletak setengah meter di bawah jalan raya dan selalu kebanjiran. Setelah menyelesaikan SMA pada tahun 1979, Lo Keng Hong tidak punya uang untuk kuliah. Karena itu, ia terpaksa membiayai kuliahnya sendiri dengan cara bekerja di PT Overseas Express Bank sebagai pegawai tata usaha. Walaupun gajinya sangat kecil, Lo Keng Hong mampu berhemat untuk membiayai kuliah malam dan juga memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pengalamannya di PT Overseas Express Bank tidak sia-sia, karena sering fotokopi BPKB, surat rumah, jaminan kredit, faktur, dan kwitansi. Ketika saya membeli rumah dan membeli mobil, saya nggak pernah tanya orang, karena saya tahu suratnya dulu saya sering fotokopi di bank. Lo Keng Hong perlahan-lahan mulai memahami sistem keuangan di bank. Karena PT Overseas Express Bank tidak kunjung melakukan ekspansi bisnis setelah 11 tahun bekerja, pangkat Lo Keng Hong pun masih sebagai pegawai tata usaha. Pada tahun 1989, Lo Keng Hong ingin memutarbalikkan hidup dia dan mulai gemar dengan investasi saham dan mulai mempelajarinya. Saat itu, dia sudah berumur 30 tahun. Jika dibandingkan sama Warren Buffett, memang Lo Keng Hong jelas kalah umur. Warren Buffett sudah mulai investasi saham saat umur 11 tahun, sedangkan Lo Keng Hong baru mulai saat umur 30 tahun. Karena gajinya yang minim, Lo Keng Hong harus sangat disiplin dengan uangnya agar bisa menyisihkan pendapatannya untuk berinvestasi saham. Tidak seperti banyak orang yang menghabiskan gajinya untuk membeli barang konsumtif. Lo Keng Hong justru menghabiskan sisa uang gajinya untuk berinvestasi saham. Saham pertama yang ia beli adalah PT Gajah Surya Multifinance saat IPO. Lo Keng Hong pun rela mengantri untuk mendapatkan saham ini. Namun, bukannya naik, harga sahamnya malah anjlok dan turun, memaksa Lo Keng Hong untuk menjual rugi saham tersebut. Kerugian ini tidak mematahkan semangat dia terhadap investasi saham. Dia tidak menyerah dan justru lebih giat untuk belajar lebih tentang saham secara otodidak. Salah satu materi pembelajarannya tidak lain adalah buku-buku Warren Buffett mengenai prinsip dan strategi berinvestasi saham. Pada tahun 1990, bank-bank di Indonesia pun mulai ekspansi. Dan Lo Keng Hong memutuskan untuk pindah kerja. Ia pun diterima sebagai staf bagian pemasaran di Bank Ekonomi. Gajinya pun naik 200% pada tahun yang sama. Setelah hanya setahun bekerja, dia diangkat menjadi kepala cabang dengan kenaikan gaji yang lumayan banyak. Dengan kenaikan gaji tersebut, Lo Keng Hong tidak berfoya-foya dan hidupnya pun tetap hemat. Gaji yang diterimanya tetap disisihkan untuk membeli saham. Hingga akhirnya pada tahun 1996, tepat 17 tahun dia bekerja, dia memutuskan untuk berhenti agar bisa fokus menjadi investor saham full-time. Dari sini, keadaan Lo Keng Hong terus berkembang pesat sampai akhirnya memiliki aset berupa saham bernilai 2,5 triliun rupiah. Adalah menjadi kaya bukan kelihatan kaya. Menjadi kaya itu penting, kelihatan kaya tidak penting. Tapi masyarakat lebih suka kelihatan kaya. Karena ingin kelihatan kaya,
bisa menghabiskan banyak uang sehingga tidak bisa kaya. Walaupun sudah sukses, Lo Keng Hong pun tetap menjalankan hidup dengan hemat. Ia percaya bahwa ia harus hemat agar selalu memiliki dana untuk berinvestasi saham. Ia pun hanya naik mobil butut berupa Mitsubishi Minicab 700cc yang harganya sangatlah murah. Lo Keng Hong percaya bahwa kenikmatan yang ia tunda akan membuahkan hasil yang jauh lebih baik di masa depan. Kini, Lo Keng Hong berhasil menjadi salah satu investor saham tersukses di Indonesia dengan aset triliunan rupiah. Tidak hanya itu, ia pun juga menjadi inspirasi investor-investor muda Indonesia yang ingin menempuh usaha di bursa saham.